Baik kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Aris, saya dari kelas A13, Prodi PGSD. Saya merupakan mahasiswa semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang TIK pembelajaran. Nah, lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan ragam TIK yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran. Materi ini bisa untuk kawan-kawan yang masih di pendidikan sekolah dasar, di sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi. Nah, pembelajaran ini juga mungkin akan sedikit berkaitan dengan orang tua, ya, karena kita berbicara tentang teknologi dan informasi yang dapat digunakan sebagai media belajar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis TIK yang dapat digunakan sebagai media belajar. Nah, untuk jenis TIK sendiri itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, TIK berbasis elektronik, dan yang kedua itu TIK berbasis internet. Nah, sebenarnya TIK berbasis elektronik dan TIK berbasis internet ini saling keterkaitan, saling berhubungan. Karena TIK berbasis internet ini kan dia berupa jaringan atau data penghubung antara internet dengan elektronik. Elektronik contohnya bisa handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Nah, baik langsung saja kita akan jelaskan. Yang pertama, TIK berbasis elektronik. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ini jenisnya ada dua. Jenisnya TIK berbasis elektronik dan internet. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang TIK berbasis elektronik yang dapat kawan-kawan, teman-teman semua, atau Bapak Ibu, gunakan dalam sebagai media belajar. Kawan-kawan, teman-teman, atau ibu-ibu, bapak-bapak digunakan sebagai media belajar anaknya. Nah, TIK berbasis elektronik, ya, TIK berbasis elektronik itu merupakan alat-alat yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya ada handphone, televisi, radio, komputer, televisi. Itu merupakan contoh dari TIK berbasis elektronik. Ya. Pemanfaatannya sebagai apa? Sebagai media belajar seperti apa, Pak? Pemanfaatannya sebagai media belajar. Contohnya handphone. Handphone bisa berhubungan atau dia mempunyai koneksi internet. Nah, di dalam handphone ini, ketika kita memiliki koneksi internet, kita dapat mengakses apa saja yang ingin kita akses. Banyak sekali hal yang dapat kita akses, baik itu positif atau negatifnya. Penting sekali ini untuk orang tua agar bisa mengkoordinir anaknya supaya di dalam TIK berbasis elektronik ini, jika dia menggunakan koneksi internet, harus ada pemantauan orang tua terhadap anak. Untuk kawan-kawan, teman-teman hati-hati kalau elektronik, TIK berbasis elektronik yang teman-teman gunakan punya koneksi internet, terus teman-teman gunakan, teman-teman harus bisa memanfaatkan sebagai media belajar. Media belajarnya contohnya seperti apa? Nah, contohnya teman-teman dapat mengakses misalnya Google. Nah, sekiranya teman-teman tidak paham dengan materi ini, mungkin dengan teman-teman mengakses di Google atau di website lainnya, mungkin teman-teman akan mudah lebih paham
kebanding dijelaskan secara langsung oleh orang lain. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kan teman-teman bisa jadi lebih paham dengan penjelasan yang ada di handphone atau di Google, di website. Nah, karena kan konsep pemahaman orang itu bisa saja mudah di tempat orang lain. Nah, kemudian teman-teman dapat menggunakan media elektronik ini seperti handphone ini sebagai media pelajaran teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menonton video pembelajaran tentang materi-materi. Nah, atau teman-teman mengakses media belajar yang mungkin teman-teman pelajari di sekolah. Itu bisa juga teman-teman manfaatkan seperti itu. Misalnya teman-teman nih mau cari materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan handphone ini yang punya koneksi internet ini, teman-teman bisa menggunakan untuk mencari akses pelajaran yang lebih luas. Nah, ini kemudian saya hanya mengambil beberapa contoh, kemudian televisi. Nah, ini saya kira untuk orang tua, televisi. Jika orang tua mengajak anaknya nonton begitu, saya rasa orang tua harus paham gitu ya apa yang seharusnya menjadi kebutuhan anak-anak. Nah, orang tua harus bisa supaya apa yang dilihat anak itu menjadi sumber belajar anak-anak. Supaya apa? Supaya wawasan kognitif anak ya terus berkembang gitu ya. Nah, kemudian em, kita akan lanjut ke TIK berbasis internet. Nah, karena saling berketerkaitan antara TIK berbasis internet ini dengan TIK berbasis elektronik, jadi penjelasannya tuh kurang lebih TIK berbasis internet merupakan TIK penggabung antara data atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara TIK berbasis internet dan elektronik. Nah, contohnya apa? Web, email, WA group, dan lain-lain. Nah, mengapa saling berhubungan? Karena TIK berbasis internet ini merupakan jaringan yang digunakan untuk mengakses sesuatu media yang ada di elektronik tadi. Elektronik, TIK, elektronik, handphone, atau laptop atau komputer. Nah, TIK internet ini sebagai medianya, media penghubung jaringan, merupakan jaringan yang menghubungkan keduanya, sehingga bisa mengakses apa yang menjadi keperluan teman-teman, kawan-kawan, dan Bapak Ibu semuanya. Nah, TIK berbasis internet ini ya penjelasannya kurang lebih seperti tadi. Bapak Ibu bisa mengakses apa saja apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu. Tapi saya rasa dengan adanya ini, saya kira dapat Bapak Ibu dapat gunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi, Bapak Ibu bisa mengakses apa saja, atau kawan-kawan bisa mengakses apa saja informasi terkait dengan pembelajaran, baik itu pembelajaran kawan-kawan sekolah, teman-teman ya, di sekolah kawan-kawan, apa yang menjadi tugas kawan-kawan. Saya kira ini akan mempermudah kawan-kawan dalam belajar begitu. Nah, TIK berbasis internet ini ya merupakan suatu hal yang mempermudah kawan-kawan dalam pembelajaran. Dapat kawan-kawan gunakan sebagai media tambahan belajar kawan-kawan di rumah. Nah, mungkin hanya sekian materi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Inilah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan TIK pembelajaran. Sekian dan terima kasih.